saudara sekalian, Allah hadir menyelamatkan keluarga. Emang penting. Saya katakan terlalu penting, sangat penting. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, mula pertama Allah jadikan langit dan bumi, dan setelah semua disediakan Tuhan, pada hari yang ke-6 Allah menciptakan manusia. Adam namanya, seorang laki-laki. Setelah Adam tercipta, Alkitab mencatat Allah melihat tak baik manusia itu seorang diri. Maka akhirnya inisiatif Allah menciptakan seorang perempuan yang namanya Hawa, itu menjadi pendamping bagi Adam. Dari tulang rusuk Adam diciptakanlah perempuan itu. Alkitab mencatat kitab Kejadian pasal 2, Allah memberkati keluarga mereka. Dan sejak diberkati, mereka ditempatkan di Taman Firdaus, di Taman Eden. Dan semuanya penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Keluarga pertama di Taman Eden, tidak ada satupun yang kurang. Semuanya penuh dengan kebahagiaan dari Tuhan. Tapi sayang sekali, Adam dan Hawa terbujuk rayu oleh tipu muslihat iblis. Karena iblis melihat tiap hari Adam dan Hawa begitu rukun, harmonis, seia sekata, begitu bahagianya mereka. Iblis mengamat-amati dari jauh, dia cemburu melihat kebahagiaan Adam dan Hawa. Maka dengan berbagai cara, dia mulai memikirkan bagaimana caranya membuat mereka berdosa, melawan Allah. Maka dia mendekati Hawa terlebih dahulu. Dan iblis itu memakai firman Tuhan untuk menjatuhkan keluarga ini. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, jadi jangan pikir iblis nggak tahu firman Tuhan. Iblis tahu firman Tuhan. Dan iblis mengambil celah dari firman itu untuk menjatuhkan mereka, keluarga yang rukun ini, keluarga yang harmonis ini. Itu sebabnya Bapak Ibu jangan sampai iblis lebih banyak tahu firman Tuhan daripada kita anak-anak Tuhan yang setuju, katakan amin. Sebab kalau iblis lebih banyak tahu firman Tuhan dibanding anak-anak Tuhan, maka kita bisa ketipu Bapak Ibu, bisa kejebak. Sekali lagi menjatuhkan Adam dan Hawa, itu dia putar balikkan kebenaran firman. Hati-hati zaman akhir ini, yang dipakai oleh setan menjatuhkan banyak orang juga bisa melalui firman. Lihat saja waktu iblis menggoda Yesus, tatkala itu Yesus sedang berpuasa, iblis juga pakai firman Tuhan. Bukankah ada tertulis? Bukankah ada firman Tuhan seperti ini? Selalu memakai firman Tuhan. Itu sebabnya saya selalu katakan, jangan kalah anak-anak Tuhan pemahamannya tentang firman Tuhan dibanding dengan si iblis. Haleluya. Itu sebabnya jangan malas dengar khotbah, jangan malas dengar firman, jangan malas baca firman, dan menelaah firman itu supaya ada persediaan bagi kita, sehingga kita tidak mudah dikecoh oleh si iblis dengan cara memutarbalikkan firman. Maka pada waktu itu akhirnya Hawa beberapa kali digoda sama si setan melalui ular waktu itu. Maka akhirnya Hawa tergoda mengambil buah pohon yang dilarang oleh Tuhan untuk dimakan mereka, lalu memberikannya kepada suaminya. Suaminya pun nurut, dan sejak saat itulah mereka jatuh ke dalam dosa. Alkitab katakan, setelah mereka jatuh ke dalam dosa, maka Allah mengusir mereka dari Taman Eden. Dan mulai saat itu kesusahan menimpa rumah tangga, penderitaan, kekacauan menimpa rumah tangga tersebut. Mulai saat itu
Kenapa? Karena mereka sudah tidak terhubung lagi dengan sorga, sudah tidak terhubung lagi dengan Allah. Mereka diusir dari Taman Firdaus, mereka mengembara di padang gurun. Bapak ibu saudaraku, terputus hubungannya karena dosa itu, dan akibatnya Alkitab berkata upah dari dosa adalah maut. Maut di situ tidak hanya berbicara tentang hukuman kekal di neraka, tapi maut di situ berbicara tentang kesusahan, kegersangan, kehampaan, penderitaan. Itu terus berlarut-larut atas hidup manusia. Dan setelah itu akhirnya Hawa melahirkan anak. Anak yang pertama disebut namanya siapa Bapak Ibu masih ingat? Kain. Setelah Kain lahirlah juga siapa? Adiknya bernama siapa? Habil. Dan lihat Bapak Ibu, terjadi permusuhan besar antara Kain dan Habil. Ada kecemburuan sosial yang besar terhadap Kain, karena melihat Habil sepertinya lebih sukses, lebih dikenal Tuhan daripada dia. Dan itu semua terlihat ketika mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kain mempersembahkan korban, Habil mempersembahkan korban. Tapi persembahan yang diterima oleh Tuhan adalah persembahan Habil. Maka timbullah kecemburuan atas Kain. Dan kecemburuan itu membuahkan kebencian. Kebencian itu membuahkan pembunuhan akhirnya. Itu sebabnya hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai ada kebencian di pikiran dan di hati kita. Yang setuju katakan amin. Jangan pendam kebencian di hatimu terhadap siapapun, baik terhadap suamimu hai ibu-ibu, baik terhadap istrimu hai bapak-bapak, terhadap anak-anakmu. Kita semua orang tua, anak-anak kepada orang tua, jangan sampai ada kebencian di hatimu terhadap saudara-saudaramu, terhadap orang-orang di sekitarmu. Sebab kalau itu kita pelihara di hati pikiran kita, akan membuahkan ingin membunuh seperti Kain. Akhirnya Kain berencana membunuh Habil. Bayangkan saja, dengan tangannya sendiri dia bunuh adiknya karena faktor kecemburuan. Itu sebabnya saya selalu ingatkan kita, kalau tetanggamu mereka diberkati Tuhan, gak usah kau cemburu, bilang puji Tuhan, pada waktunya Tuhan nanti aku pun akan diberkati. Katakan amin. Kalau saudara-saudaramu lebih maju daripadamu, jangan kau benci, cemburu sama dia, lalu membenci dia. Kalau orang-orang di sekitarmu mungkin lebih maju daripadamu, juga jangan benci. Belajar memberkati. Orang lain diberkati, kita bersyukur di sini. Amin. Dan pada akhirnya nanti, ketika Tuhan melihat pikiran dan hati kita, Tuhan akan memberikan lebih baik dari apa yang diterima oleh mereka. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, Bapak. Nah, mulai dari saat itulah keluarga mulai hancur, rusak. Pernikahan mulai hancur, rusak. Sampai pada akhirnya Tuhan melihat manusia kecenderungan hatinya adalah membuahkan kejahatan semata-mata. Kalau Tuhan biarkan manusia berada dalam dosa, Roma mencatat, Roma 6:23, sebab upah dosa adalah maut. Maka Bapak Ibu, inisiatifnya Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya tunggal, setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, inisiatifnya Tuhan, dia datang ke dunia ini untuk memperbaiki orang-orang yang rusak, yang hancur, rumah tangga yang hancur. Nah, konteksnya memang pada waktu itu ayat ini menjelaskan hubungan antara Yusuf dan Maria. Maka pada waktu itu mereka proses pertunangan, Mas, tahap pertunangan. Tapi pada waktu itu Bapak Ibu, biasa kalau di sana itu lama prosesnya untuk ke jenjang pernikahan. Tiba-tiba dilihat oleh Yusuf, Maria mengandung. Kalau kedapatan seorang wanita
hamil di luar nikah, itu disebut berzina. Dan orang yang berzina bisa dihukum rajam, dilempari dengan batu sampai mati. Maka dalam hati Yusuf, kenapa ini? Kami masih tahap proses pertunangan. Mohon maaf, kami tidak pernah melakukan hubungan suami istri. Kenapa dia hamil? Nah, Alkitab mencatat, diam-diam dia ingin menyudahi semua. Tapi pada waktu dia mempertimbangkan keputusan itu, Alkitab mencatat malaikat Tuhan menjumpai Yusuf. Hebat ya. Tepuk tangan dulu sama-sama Bapak Ibu. Kenapa Yusuf didatangi malaikat? Berarti Bapak Ibu saudaraku, malaikat ini tidak sembarang loh menjumpai orang. Ya, Yusuf itu orangnya orang yang dilihat berkenan sama Tuhan, hidup benar di mata Tuhan, hidup bergaul dengan Tuhan. Maka malaikat disuruh Tuhan menjumpai mereka dan berbicara kepadanya, menjelaskan kenapa Maria bisa hamil. Maria hamil bukan hasil perkawinan laki-laki dan perempuan. Itu karya Roh Kudus. Yang dia kandung adalah Yesus, yang adalah Tuhan. Kenapa Tuhan harus menjadi manusia? Supaya bisa menyelamatkan manusia. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, malaikat bilang, jangan kau segan-segan menikahi dia nanti. Bayi yang ada dalam kandungannya adalah karya Roh Kudus. Dan engkau harus menamai dia Yesus, sebab oleh Yesus inilah yang bisa menyelamatkan manusia. Maka pada waktu itu hubungan yang hancur, hampir diambang kehancuran, dipulihkan kembali. Akhirnya Yusuf sadar dan mengambil keputusan kembali untuk melanjutkan hubungan itu. Tapi mereka tidak melakukan hubungan suami istri sampai akhirnya Maria melahirkan Yesus. Tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan. Jadi konteksnya di situ Tuhan memulihkan hubungan Maria dengan siapa? Yusuf. Atau Yusuf dengan siapa? Maria. Boleh next. Lihat ya. 2, 3 ya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari mana? Dari dosa mereka. Next. Bapak Ibu, keluarga membutuhkan keselamatan. Keluarga adalah rancangan Allah yang pertama dan yang utama. Itu harus kita tahu. Sebabnya jangan main-main dengan keluarga. Bilang kiri kanan, jangan main-main dengan keluarga. Ya, saya ketika orang mau menikah, kan ada konseling pranikah. Saya selalu ingatkan itu. Yang membentuk rumah tangga adalah Allah. Maka pertanggungjawaban dari rumah tangga kita pertama-tama itu kepada Allah. Karena Allah yang membentuknya. Maka saudaraku, kita mesti takut. Ini rumah tangga bukan asal jadi gitu. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, sekarang mesti harus ada persamaan. Laki-laki memang kepala, tapi bukan berarti menjadi bos yang harus terus ditamakan, lalu perempuan kayaknya terlalu penting gitu. Jangan. Kesetaraan itu harus ada. Amin Bapak Ibu. Apalagi di mata siapa? Tuhan. Jangan sampai kita melecehkan yang satu, mengutamakan yang lain. Di mata Tuhan kita sama. Ya, maka sama-sama kita pertanggungjawabkan pernikahan kita. Katakan amin. Keluarga membutuhkan keselamatan. Keluarga adalah rancangan Allah yang pertama tadi. Jadi mereka butuh keselamatan. Lanjut. Nah, jangan semua sibuk dengan handphone. Karena itu merusak sebenarnya, merusak hubungan. Ya. Jadi tolong ada waktu tertentu kita stop handphone, kita bicara, kita ngobrol bersama anak-anak. Nah, Natal itu mengingatkan kita bahwa Allah tidak membiarkan keluarga binasa, melainkan Dia hadir
di dalam Kristus untuk menyelamatkan keluarga. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Kembali, tadi malam saya sudah sampaikan, proses itu terjadi, hadirkan dia. Itu saya nyanyi. Berarti tanpamu lahir di hatiku, hanya bersamamu Yesusku rasakan selalu indahnya Natal di hati. Salah. Jadi yang pertama itu kembali hadirkan Yesus di hidup kita, rumah tangga kita. Itu yang membuat kita akhirnya bisa mengalami damai sejahtera kembali, sukacita kembali, kebahagiaan kembali. Sebab kebahagiaan yang sempurna itu ketika Yesus hadir di hidup kita, di rumah tangga kita. Uang, kekayaan, fasilitas itu menunjang kebahagiaan kita. Jangan pula kita bilang, gak perlu uang buat bahagia. Perlu. Ya, bagaimanalah istrimu bisa bahagia kalau cuma makan ikan nasi terus. Sayurnya kangkung genjer. Lama-lama wajahnya kayak kangkung, kayak genjer. Makan ikan asin tiap hari, lama-lama wajahnya keras. Gak ada kelembutan lagi. Jadi uang perlu mendukung apa? Kebahagiaan. Sesekali kita makan bersama di Agamino sambil lihat-lihatan. Bila perlu 1 piring, gak usah pesan 2 piring. 1 piring berdua. Amin pudean. Kehadiran Yesus itu utama, tapi uang juga perlu. Wah, kita kerja keras. Amin. Ya. Jangan bilang molong aho dia adiho bahagia behita. Gak cukup. Harus didukung dengan apa? Uang juga. Itu sebabnya nggak boleh malas, malas. Holan apa bereng-bereng, nggak bahagia beo, nggak juga, bosan juga nya, ya kan? Iko sipatado lahau tu dia, merdala tu sanwa pasti lebih enak. Tapi utamanya Yesus hadir di hidup kita atau di keluarga kita. Oke, nggak usah ngikutin itu, aku sedikit lari ya. Nah, lalu yang kedua Bapak Ibu, bagaimana supaya rumah tangga kita ini tetap rukun dan harmonis? Ini kita jaga loh. Yesus sudah hadir, puji Tuhan, di keluarga kita. Tapi andil kita juga ada. Apa andil kita? Nah, yang kedua, andil kita selain kehadiran Yesus, itu yang terutama. Tapi andil kita juga harus saling mengampuni. Bilang saling mengampuni. Unang pai mata baru mengampuni. Ibu, ada kesalahan namang ini sama ibu. Gak usah ketawa, saya nggak butuh ketawa. Jawabannya ada. Disimpan masih di hati. Serius. Jangan-jangan nanti tahun baru. Nah, puji Tuhan kalau nggak disimpan. Jangan tunggu tahun baru biar selesai masalah keluarga. Ya, harus saling mengampuni. Setiap saat ada yang bertanya kepada Tuhan Yesus berapa kalinya kita harus mengampuni? Jawaban Yesus berapa? 7 kali. Nah, itu artinya tidak terbatas. Jadi jangan bilang 1 kali, 2 kali ku maafkan, jangan. Tapi jangan sampai 3. Itu orang sana bilang, kalau Alkitab bilang nggak begitu. 7 kali 70 kali. Amin ibu-ibu. Ibu-ibu yang pernah disakiti oleh suaminya, angkat tangan, gak usah lah munafik. Jujur aja yang pernah disakiti. Korban semua. Yang gak pernah disakiti suaminya sempurna banget gitu, ada? Gak ada kan? Pendeta pun pernah menyakiti istrinya loh. Namanya manusia. Ya. Tapi ingat, ada pengampunan setiap. Kenapa kita mesti mengampuni? Supaya pelong hati kita. Yesus juga ajarkan,
Kalau kita tidak mengampuni, Bapa kita di sorga pun tidak mengampuni. Jadi supaya kita bisa menikmati kebahagiaan tiap hari, mengampuni deh. Jangan menyimpan di hati. Jangan anak-anak Tuhan setiap hari harus apa? Mengampuni, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Seperti siapa Tuhan? Terakhir harus saling terbuka. Bilang kiri kanan, saling terbuka. Kenapa mesti saling terbuka? Karena Alkitab mengajarkan kita awal dari pemulihan adalah keterbukaan. Gak akan ada masalah yang bisa tuntas kalau tidak terbuka satu dengan yang lain. Orang Batak itu punya slogan atau katakan sebuah statement, si boru puas, si boru bakara, molo nggak puas, suada bemarah. Amin. Artinya apa? Terbuka. Nah kaning dang lomorak mamereko ane ku nakingi pom ya sebuto alan sogoni rohak mamereko ane ku buat tokok asa bulus lo bangu ko ale bayi maro tuhani ngunangin na tuha bahasa roa behido nah kaning apala di jolo ni natulangi do koko songoni tuha merendahkan. Nah itu terbuka unang ipeok di roha ya. Langsung si boru buah, ya harus begitu kita terbuka. Apapun masalah dalam rumah tangga jangan ada yang ditutupi. Amin Bapak Ibu. Bapak-bapak yang mau jemaat GB Sukacita Paindoan si Gumpar itu rumah tangganya rukun. Kalau nyanyi seperti tadi betul-betul itu ditujukan kepada istri, kepada suami. Ya bering mah dison si padope gobarmu. Ya itu tertuju untuk suami, untuk pasangan kita masing-masing. Amin. 2026 rumah tangga kita makin rukun, makin harmonis, makin bahagia, makin melimpah dengan sukacita, sehingga berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan dan rumah tangga kita akan menjadi berkah, akan menjadi terang. Untuk kemuliaan nama Tuhan kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Mari berdoa buat rumah tangga kita masing-masing. Biarlah Roh Kudus yang menolong rumah tangga kita. Bapak Ibu, kalau tadi malam kita berdoa bersama dengan saudara kita satu FA, tapi saya mengajak hari ini kita pakai waktu kita 5-10 menit berdoa khusus untuk keluarga kita masing-masing. Mari cari suami, cari istri, cari orang tua. Gak apa-apa, kau letakkan di sini. Saya minta anak-anak saya maju ke depan, karena kebetulan saya ada di altar ini. Sejenak, ya Samuel, mohon maaf, kau tetap tinggal di tempat. Selebihnya boleh cari keluarga. Amang cari istri, cari keluarga. Kalau keluargamu tidak ada di sini, atau anakmu saja yang datang, silahkan gabung. Anak-anak cari bapakmu, cari mamamu. Kalau ada di sini, kita berdoa supaya keluarga kita betul-betul dipulihkan Tuhan, diberkati Tuhan. Kalau sudah diberkati Tuhan 2025, 2026 akan lebih lagi diberkati Tuhan. Bilang Tuhan, aku bawa keluargaku, pulihkan keluargaku, hadirlah dalam keluargaku, berikan kami kekuatan untuk kami saling mengampuni setiap hari, kami saling terbuka satu dengan yang lain. Oh haleluya. Oh Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan, kembalikan keluarga kami kepadamu.
dengan tangan. Haleluya. Kami berdoa Bapak, pulihkan keluarga kami, pulihkan keluarga kami. Kalau 2025 Kau telah memberkati keluarga kami, Kau telah memakai keluarga kami melayani Tuhan, Kau telah memberkati kesehatan kami, usaha kami, ekonomi kami, maka kami percaya 2026 yang akan datang Tuhan akan pakai lebih dan lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, aku berdoa, kami berdoa, keluarga hamba berdoa dari tempat ini. Pulihkan setiap keluarga jemaatmu. Tidak ada hubungan yang retak, tidak ada hubungan yang suam-suam, tidak ada hubungan yang dingin, tetapi hubungan yang dipenuhi dengan sukacita, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera, keluarga yang penuh kebahagiaan. Dalam nama Tuhan Yesus, seia sekata, seiring sejalan, mengarungi rumah tangga, mengejar masa depan yang penuh harapan. Anak-anak diberkati semuanya, jadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang mendapatkan masa depan yang hilang gemilang. Dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan, pulihkan, pulihkan setiap rumah tangga. Lama-lama yang setan, mari berdoa terus. Dalam nama Yesus, kasih lawatan atas kami. Setiap rumah tangga kami akan terus mengalami
pemulihan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan dari sorga menjadi milik kami, keluarga kami, dan anak-anak kami menjadi orang-orang hebat di tangan Tuhan. Dalam nama Yesus, meteraikan firman-Mu di hati kami. Dan sebentar kami memberi persembahan kami. Kami mau beri yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu.